warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walladzi anzalal kitaba la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul adzim. Tabik pun, oh kurang sangar dikit. Tabik pun, kula nuwun, punten. Ingkang kula hormati para sesepuh binesepuh lingkungan masyarakat Kampung Watu-Agung. Langkung-langkung panjenenganipun Rama Kyai Haji Zainal Ansori, tembe kenalan lalimpun. Ingkang kula hormati panjenenganipun Rama Kyai Dimyati, ingkang kula hormati para haji, para haja, langkung-langkung janganipun Simbah Guru Hartanto beserta ibu semuanya, para tokoh pendidikan mulai dari yang sepuh sampai yang muda. Pak Poniran kan masih muda ya, masih muda. Beserta bu guru yang cantik-cantik, satu regu satu keluarga. Yang kami muliakan ibu-ibu hebat, bunda-bunda hebat, para tim dari Muslimat NU Ranting Watu-Agung. Tepuk tangannya mana? Ingkang dipun pandegani dari Ibu Mutmainah. Mudah-mudahan semuanya tansah bina dengan sehat walafiat. Mbak-mbak Fatayat, mamas-mamas Ansor, bangsir orang yang Nabi ya. Semuanya yang hadir rahimakumullah. Pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulin alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh ing majelis menika di halaman Masjid Nurul Iman Watu-Agung Dusun 6 ini sedaya tansah pikantuk ridho lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang banter. Mbok pilih wonten sederek kita ingkang tesih nandang gerah. Mriyang ora mari-mari, ora kepenak awak, mugi ingkang dipun paringi usada. Ora amin, Bu. Mbok pilih tesih kathah kepentingan. Ngragati anak sekolah, ngragati anak mondok, bojok ke anak, gawe omah anak. Ora nek rambung itu, mugi semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih wonten ingkang dinten-dinten menawa kathah serangan. Satu, serangan telur ayam yang sampai menyesaki dapur umum kita. Punci, di matus lu. Mbok pilih wonten serangan bank-bank bulanan, bank mingguan, bank titilan yang kadung masuk semuanya. Mugi-mugi dipun paringi kemudahan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Amin. Kalau yang masih belum ketemu jodoh, ada Mas Ansornya, Mbak Fatayatnya yang bertahan dalam posisi jomblo fisabilillah. Lantaran pengajian pada kesempatan hari ini
Mugi-mugi enggal kepanggih judo. Amin ya robbal alamin. Coba. Apa madepnya salah? Boten nggih? Bapak Ibu yang Allah muliakan, salawat dan salam kita hatur sanjungkan kepada junjungan kita manusia agung sepanjang zaman yang akan menjadi imam kita di dunia hatta akhirah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan keikhlasan beliau menjadi panutan untuk kita semua. Niki ngeten, terus terang mawon gampangane. Kalau teorinya adalah geografis, pantas-pantasnya yang paling banyak muslim sekitar Jazirah Arab. Nun sewu, niki masjid kula salat marep ngalor, awit zaman kula cilik bedik mriki, niki rasane marep ngalor Mbah Hartanto. Ngapunten nggih. Lor Eropa, kidul Afrika. Tetapi Indonesia yang jaraknya itu adalah kurang lebih 10 jam perjalanan dari Arab. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman. Maka bisa para leluhur kita, para nabi yang di awal sana, nurun kepada para ulama-ulama kita, yang sampai mengajarkan Islam kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita semuanya, kita yang dari jaraknya jauh, waktunya juga sudah jauh, apalagi rupanya ya orang mirip-mirip belas karo Kanjeng Nabi mbokan begitu, kita masih kebagian hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Pramila monggo kata-kata mau selawat artinya begini, senajan rupa kita kan begini, beda dengan Kanjeng Nabi yang lahirnya di Arab, tapi dengan lisan kita banyak membaca sholawat Nabi, fa insya Allah dari bibir yang basah dengan bacaan sholawat ngesuk kita sami dipun arani, diangkat, diambil, dicangking, dirut sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki jam kula sih nek mboten salah 10:30. Bu panitia ini mau sampai jam berapa ini ketemunya? Oh nek kula enteng-enteng mawon, kula ngelih mbah kula cedhek mriki, Pak Guru cedhek mriki. Nanti menjelang zuhur selesai nggih. Nek cara kedawan Kang liren, menene Pak Lik surat manika adik kula tadi. Kang liren, kula liren. Bartanto Pak Guru kula, liren kula liren nggih. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita sedang dipertontonkan dengan dunia. Sing cara ceritane lah kok iso sepadan-padane menungso itu kemudian harus berperang menunjukkan dominasi dan kehebatannya. Nek dipikir-pikir Bapak Ibu, nek coro-coro nggih, coro-coro bukan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Palestina nek lunas entek awet wingi-wingi. Kenapa? Tahun 48 1948 warga Yahudi banyak yang diusir dari seluruh penjuru dunia sebab manggon nang ngendi-ngendi kereseh kabeh. Wali kuwi pada pulang. Ketika pulang ke tanah airnya yang awal dulu pernah berkumpul di Yerusalem, mereka diterima sebagai dulur Sinoraweti, dulur lanang oleh orang Palestina. Wes kang kene bae, wes kang kene bae. Tapi semuanya kemudian berkumpul di situ. Orang yang tadinya itu kemudian terusir, bahkan berusaha dihilangkan. Pertanyaannya, kenapa semuanya itu harus terjadi? Pernah ada yang menyebutkan dalam sejarah, tidak semua orang yang reseh dari kalangan Yahudi dihabiskan, agar kalian tahu mengapa kemudian mereka dulu diperangi. Kumpul kalih Kanjeng Nabi nggih rewel, kumpul di Eropa nggih rewel. Nah sekarang di Timur Tengah tambah-tambah rewel. Don sewu, dhewe niki darane wong pekok masih bisa ketawa, tiang oon masih enteng-enteng, tapi nek diomong dasar wong Israel, merontok nang kene, menglambangnya demikian. Maka selipkan dalam doa-doa kita, mugi-mugi sederek-sederek kita teng mriko tidak hanya muslim, yang non muslim juga banyak yang mereka tertindas oleh penjajahan Zionis Israel itu segera bisa dimerdekakan. Amin ya robbal alamin.
nyumbang mriku kan Bu? Pinten jejel? Pokoknya kadang nggih, kata Ustadz-ustadz kita yang buat pesantren di sana sudah dicedorkan semua. Rumah sakit buatan Indonesia wis ditibani mortir hancur. Buat sumur bor banyak untuk air bersih dihancurkan semua. Yakin Bapak Ibu, nek boten pitulungane Gusti Allah mawut gasik sing namine Palestina. Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 ingkang sampun kala waos tangajeng. Ya ayuhan nas, menungso. Nas berarti menungso nggih, wahai para manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami Allah telah menjadikan kalian semua min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan perempuan. Niki nek cara mufasir sepakat min dzakarin niku berarti simbah Adam, wa unsa niku ibunda Hawa. Wa ja'alnakum, kemudian menjadikan dari dua itu, menjadikan kalian dari dua itu syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arofu, agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Bapak Ibu, mengapa Allah menciptakan manusia dengan keragaman seperti ini? Pertama, syu'uban. Jajal dipikir-pikir, kenapa kulit kita ini di Watu Agung warna-warni nggih? Non sewu, ada yang hidungnya bangir, bahkan mancung, ada yang minimalis. Ada yang non sewu, neteranipun meripatnya, ada yang lebar, ada juga yang kemudian seret, minimalis. Rupanipun, ketika jejer kenabian itu diutus Nabiullah Nuh alaihissalam, umatnya sempat rewel, kemudian diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala namanya azabnya berupa air bah. Air apa Bu? Bah. Niki ngangeng itu mungkin. Tapi kena suara kula nggih, kena nggih. Tenang Bu. Wonge lemu sarapane ping pindho, wis pokoke tenang. Suaranya kenceng. Nyaris semua air yang di bawah dinaikkan, air yang di atas diturunkan. Bumi tenggelam selama sekian bulan. Maka kapal Nabi Nuh yang berlayar itu berhentinya setelah sekitar 3 bulan. Orangnya sama, berarti penduduk yang lain habis karena tenggelam oleh banjir. Maka para sejarawan, para antropolog sepakat ngeten iki, iling-iling dhewe keturunan sing ndi? 1. Putra Nabi Nuh yang bernama Sam itu menurunkan masyarakat umat yang kulitnya gelap. Aku orang ngomong ireng, aku dhewe ireng. Yang kedua, hidungnya rata-rata tidak mancung. Bibirnya rata-rata tebal. Bodinya tinggi dan kuat. Rambutnya kebanyakan keriting. Para antropolog kemudian menetapkan rombongan ini sebagai ras masyarakat Negroid. Kata nggih? Negroid. Yang kedua, dari anak Nabi Nuh alaihissalam sing naminipun Ham, itu kemudian menurunkan orang-orang yang hidungnya mancung, kulitnya putih, matanya agak-agak kebiru-biruan, rambutnya Watu Agung kan akeh sing pirang ya Bu? Rambutnya pirang, bodinya tinggi, kulitnya putih kebule-bulean. Ini orang menyebutnya sebagai ras Eropit. Dari yang ketiga lahir namanya Yaput atau Yafit, menurunkan umat manusia yang kemudian ciri-cirinya rambutnya cenderung lurus, kalaupun keriting ikal saja. Kemudian matanya rata-rata minimalis. Yang ketiga hidungnya rata-rata arep ngomong matanya cilik kan orang patut ya Bu. Hidungnya kecil rata-rata begitu. Pipinya nyemplung. Kulitnya rata-rata baina
Baina ireng putih berarti mantan kuning lah ya. Itu namanya orang-orang Mongoloid, terah-terah Asia, yang kemudian kita katanya orang Indonesia itu keturunan dari terah Mongoloid ini. Maka kalau ceritakan masyarakat Indonesia itu dulu adalah orang yang pindahan dalam jangka waktu yang panjang dari Yunan, Tiongkok, Asia yang ada di tengah. Lah kok rupanya dewara kaya wong Cina, malah rupanya ireng. Oh, ngendikane Ustadz Abdul Somad bahwa dulu terjadi perkawinan, ojo persilangan bangsanya pedus. Terjadinya perkawinan, pernikahan antara model-model India dengan orang-orang Cina, maka melahirkan bangsa Myanmar, Filipina, Melayu dan seterusnya. Jadi cara gampangnya dewi niki wong-wongane ireng yora, putih yo ora. Nek rambut lah positif, lama-lama putih. Bapak Ibu, kenapa ini saya ketengahkan? Kita merasa sebagai orang kadang-kadang yang paling hebat adalah keluarga kita, yang paling hebat adalah suku kita, yang paling hebat adalah ras kita. Tapi kita harus tahu yang menjadikan mulia di hadapan Allah itu bukan karena wajah kita, bukan karena apa-apa kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Gusti Allah ora butuh nyawang rupamu, wa amwalikum ora nyawang bandamu. Walakin anani Gusti Allah niku yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Pramila Bapak Ibu, satu kasus membuktikan, satu kasus sejarah membuktikan. Di antara sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum, ada dua orang yang kulitnya hitam, badannya tinggi, rambutnya keriting. Siapa dia? Satu bernama Abdullah bin Mas'ud, yang disebut sebagai Qur'annya Nabi. Hafid Al-Quran pertama Abdullah bin Mas'ud. Kene nang kene yakin jenenge ganti. Nek ora dolah Mas'ud, dolah sengut. Susah Mas'ud. Yang kedua adalah Bilal bin Rabah, yang kulitnya juga sama dengan Abdullah bin Mas'ud. Tapi sejarah mencatat satu saat Kanjeng Nabi bertanya, wahai Bilal, ora lo Bilal, seliramu masih bareng-bareng duduk dengan saya, tapi kenapa saya dengar itu serandalmu sudah srek ada di dalam surga. Oh, pas suruh teman aku, ibu, alhamdulillah. Rupanya sahabat yang paling hebat sebutannya, yang jaminan surganya sudah langsung kelihatan adalah sahabat Nabi yang tadinya jadi budak bernama Bilal bin Rabah dari bangsa Negroid, tapi dimuliakan oleh Allah dengan hidayah Islam. Kemudian orang yang masih hidup bersama Kanjeng Nabi, serandalnya sudah kedengaran di surga. Subhanallah. Nah dewek jenengane cemandol wimboyo bu, itu serandalnya nang kono lah menungsone. Wah jelas ke sana. Sampai tanya, ya Bilal, apa amalanmu? Maka Bilal dengan senyum-senyum malu mengatakan, ya Rasul, saya mendawamkan wudu, batal wudu, saben-saben bar wudu, aku selalu sholat syukrul wudu, bar wudu kemudian sholat, padahal temriko longko banyu. Garis bawahnya sret. Kita itu diikat pertama dengan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Arep rupane kaya ngopo ceritane, asalkan dia bismillahnya sama dengan kita, salate le marep kiblat sama dengan kita, pangeran sing disembah padha-padha Gusti Allah, melu nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pokoke tulur. Ini menengah bagi sepakat apa lagi? Sepakat ya? Ya. Satu saat di Masjid Nabi, di Madinah Masjid Nabawi, ada orang yang ketika sholat itu dia tidak dengan sedekap.
sudah tidak sedekap, duduk di kursi. Yang berikut tasnya ada sing duduk di kursi untuk sholat. Ada ya? Kursi besi ngeten iki. Terus ngeten iki. Rupanya karena dikira orang sedang tidak sholat mong jagong prok ngeten niku, ada orang lewat diginikan. Orang lewat diginikan. Aku mong batin, walah le. Coba nek dengan sedekap mungkin juga orang nggak berani lewat. Walaupun yang namanya di Madinah, namanya di Mekah, sing ora wani iki guru Indonesia. Nek wong sing dhuwur-dhuwur wani di depan sana masih ada tempat sholat, melangkah ya Pak, celing. Oh, lenang kene jadi sidang karo Pak kaum temenan. Di sana bisa terjadi. Niki nggih umat Kanjeng Nabi ta? Oh iya, tolong keluarganya mengamankan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika tiba di Makkah, nggih alhamdulillah Bu, ngeten niku nginceng teng akhirat ora ditakoni apa-apa lho Bu, enak urusane. Jenengan ora ngerti. Ya, subhanallah, masyaallah, iklan lewat nggih. Ketika Simbah pulang haji bercerita, bon. Delengna aku PC iki aja delengna aku sedungan men. Ketika Simbah pulang haji bercerita, Tul, kok aneh ya Tul. Lah pripun lho Mbah? Lah nang kono kuwi enek wong wedok, wonge wirunge bangir-bangir, mripate sipit-sipit. Udu Cina ya dudu India. Wong endi gekan? Itu ketika dia sholat pakai celana panjang sampai segini, boton dugi ngesor, ibu-ibu maksudnya. Kemudian rokoh mukonanya hanya sampai di dengkul sini, sampai lutut. Beliau sholat berjamaah bareng-bareng dengan jamaah yang lain. Lah wong Indonesia yo mesti rasanya tergelitik toyo. Lagi iki aliran kan di ngaji niki kiai ini sopo kan gitu ya. Wong wedok atek sholat poloke ketoro itu bagaimana ceritanya? Oh ternyata keluarga besar kita yang ini rata-rata dari daerah ex-Uni Soviet, misalnya Tajikistan, Turkmenistan, mana Bu? Kazakhstan, sing tan itu banyak mereka mengikuti madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu ketika sholat tasahud akhir posisinya sama dengan ketika tasahud awal. Jadi kalau nyari orang Indonesia pas sholat bareng-bareng di tanah suci, kancakum dia, oh dengan peci diangkat begini ngerti, siji, wong Indonesia yang bapak-bapak di sana banyak pakai sarung. Yang kedua atasannya kalau nggak koko biasanya batik, terakhir tanda-tanda nih tahiyat akhir mesti miring. Dalam kondisi yang seperti ini, ukhuwah Islamiyah itu memberikan patokan kepada kita, Arab kaya ngopo rupane itu adalah saudara kita. Yang berikutnya nanti yang berlaku pakemnya adalah walana a'maluna walakum a'malukum. Kanggoku ya amalanku ya nggo aku, nek sampean kaya ngono ya nggo sampean. Clear kenapa? Nek diperdebatkan juga tidak selesai. Para alim, para ulama madhab saja cukup dengan tasamuh. Ya wis, sampean nganggo sing iki, aku nganggo sing iki. Clear. Ukhuwah Islamiyah. Dua, ukhuwah watoniyah. Orang-orang Indonesia itu ditakdirkan oleh Allah tinggal di pulau-pulau besar maupun kecil. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, pulau-pulau besar, yang kecil pateng terni pirang-pirang. Apapun warna dan ceritanya, semuanya punya kewajiban yang sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sehingga tadi ketika kita menyanyikan Ya Lal Watan, merasa betul dulu Simbah Wahab Hasbullah itu telah memberikan tuntunan kepada kita semua bahwa hubbul waton itu minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Kita di sini nggak ngerasakan apa-apa,
Tapi satu saat kita sedang jauh dari negeri kita merasakan, aku kok kangen banget karo lagu Indonesia Raya. Subhanallah, ini adalah kita orang Indonesia yang diikat dengan ukhuwah watoniyah. Karena kita sudah sepakat berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bapak Ibu, ini campur semua pemuda barang pengajian ini. Jadi, kalau menurut hitung-hitungan, Pulau Jawa itu dihuni oleh lebih dari 60% penduduk Indonesia. Dan yang paling banyak itu Jawa, kemudian Sunda. Tapi kenapa di Indonesia yang dipakai itu adalah bahasa Melayu? Sebab survei telah dilakukan semenjak zaman VOC tahun 1602. Ternyata, eling-eling Bu, ternyata, catat Bu Guru, bahasa yang diketahui oleh penduduk Minal Aceh sampai Merauke itu adalah bahasa Melayu. Seorang sekolah wong Jawa tetap bisa pakai bahasa Indonesia. Orang sudah bisa bahasa Indonesia, apalagi orang Lampung yang paling dekat dengan bahasa Indonesia. Huruf yang diketahui oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke tahun itu adalah huruf Arab Pegon. Tadi sebelum huruf yang lain, tulisan Arab nulis dari kanan, Arab Pegon ini ada yang ejaannya nanti Melayu, ada yang pakai bahasa Jawa. Dan itu yang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Maka poin yang kedua saya gariskan yang tebal lagi, siapapun kita diikat dengan semangat, podo-podo bangsa Indonesia sedulur. Sepakat gak ini? Orang sepakat, liren aku. Terus kita juga diikat dengan ukhuwah basyariah. Arep kaya ngopo rupane podo-podo menungso. Mau seperti apa? Sama-sama manusia. Di negeri kita ini qabailnya banyak, sukunya banyak, agamanya juga banyak. Maka secara kemanusiaan kita bisa bekerja sama dengan siapapun. Ada saudara kita yang non-muslim, agamanya Nasrani, ada yang agamanya Buddha, ada yang agamanya Hindu, mungkin ada yang Konghucu, yang penganut kepercayaan. Maka judulnya Arabnya ngebut gawe bareng kaya ngopo, monggo. Yang penting tidak dalam urusan akidah ubudiyah, dan ini sudah dipatok oleh Allah, lakum dinukum waliyatin, kabeh dulure dhewe, kabeh podo-podo menungso. Amma ba'du, ini baru pengantar. Niki ketinggali ibu sebagian sudah tidak senang. Enek sing angop siji aku liren. Enek semenyat liren pokoknya niat. Awas nanti liren. Bapak Ibu ya Allah muliakan, tema besar kita hari ini hidup damai dan rukun bersama Al-Quran. Tema yang jarang-jarang ketemu yang seperti itu kan. Dengan ini kita tingkatkan, tapi ajaknya yang lain ini adalah hidup damai dan rukun. Benar ya? Oh, hidup damai dan penuh rasa syukur. Baik. Dulu Kanjeng Nabi pernah mengungkapkan begini, baiti jannati. Napa maknanya? Rumahku surgaku. Don sewu niki sing saking panginyongan kadang-kadang sok diwedani Pak Dim. Nek cara ngapak nyong-nyongan kepriwe? Umah nyong surga nyong. Yo ora kaya kuwi amat surga nyong kepriwe. Rumahku adalah surgaku. Berarti cara ketemune, apakah Nabi itu hidupnya bahagia? Ibu, Kanjeng Nabi bahagia? Nek boten bahagia, orang mungkin ngomong baiti jannati. Betul ya? Terus pertanyaan yang kedua, nek cara dirok, kalau ibu mau apa, bapak kan mesti bahagia. Ibu-ibu, cara jenengan saat yang paling membahagiakan itu yang seperti apa? Nah, duitnya metu ora kae, ya kan? Duit kan? Ketara siki. Duitnya akeh, awake sehat, ya Bu. Napa le? Tok, wis rampung kuwi tok.
bojone anake soleh, terus bojone oh mbok bojo meneh. Baik. Kalau yang masih jatuh cinta, nun sewu ada tisu ya, kok kak banjir lama-lama. Ngapunten nggih. Iki wonge gegedean Pak nun sewu. Kersane kula ya. Enggak usah anginnya lebih kencang, tenang saja. Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu masih jatuh cinta, pernah jatuh cinta? Koyo-koyo ini yang nang sandingnya yayang papi, nyayang mami, itu dunia sudah milik berdua. Pak Poniran tadi mana ya? Oh iya, cara Pak Poniran nyekel mic nyanyi. Bila kamu di sisiku, kayaknya bes, gitu ya, iya. Itu ya dimaklumi kalau kemudian orang itu merasa bahagia. Maka Bapak Ibu sekalian, satu saat sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah bin Abbas, sinten? Abdullah bin Abbas. Salah satu sahabat yang digelari Abdullah oleh Kanjeng Nabi karena kelebihan ilmunya. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Tulah si jenis sinten Pak Yai? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya oleh seorang tabi'in, wahai Abdullah, menurutmu yang namanya orang bahagia itu tanda-tandanya bagaimana? Orang bahagia itu punya apa saja? Apa indikasinya? Kalau hari ini kelihatan bapak-bapak melaku pecine ora kena, wis ora lurus, mungkin mandan ngene, mungkin mandan ngene, kitro nang omah bojone cerewet. Mungkin begitu. Ketika pakai peci jengat begini saking akeh sing dipikir, mungkin gitu. Itulah tanda-tanda. Maka, yuk satu-satu. Kalau ada 7 tanda, ini jam 11 kurang 5 menit. Berarti nek masing-masing 10 menit yo setengah siji lah rampung insyaallah. Insyaallah nggih. Yang pertama adalah qalbun syakirun. Hati yang senantiasa diliputi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tandanya apa? Pertama adalah lisanun fasihun. Lidah ini gampang untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan caket kali Pak Bayan, caket kali Pak Yai pun tangleti, Mas, teng mriku pun Jawa. Alhamdulillah, gen kula pun Jawa, enjing kula Pak Yu kula pun najuk, juluk-juluk ajeng nandur jagung. Alhamdulillah. Sing kene takon mriki pripun? Lah kok Mbah Kaji, Mbah Guru ngendikane, kene anusan mengko kan gluduk tok gitu. Oh, berarti mangke dalu nggih Mbah insyaallah nggih. Karena gluduk tanda mau hujan. Panen ditakoni, pripun Pak D panene? Heleh turan tikus. Kok ya ora alhamdulillah ya Pak ya. Tuh. Pripun putrinipun sampun lahiran? Sampun. Lancaran apa satri? Heleh satri malih. Ya Allah. Lisanun fasihun, tiang niku enteng lisannya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling boten enteng ngungel ngucap alhamdulillah. Berwe kang dagangane alhamdulillah. Genah payah mendung yo bubur-bubur mandan kurang. Sing rame somai, cilok, bakso, mimian. Ya ora apa-apa. Cendol-cendol agak menurun. Panas genter, cendol, es dan sebagainya. Ya sepunuhlah sandangane wong urip, tetap harus bersyukur. Yang kedua ternyata adalah tanda orang yang bersyukur itu setelah lisannya fasih, dia itu punya harapan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah akan memberikan kebaikan dan kemudahan kepadanya. Kuwi tandane wong sing syukur. Jadi namanya orang bersyukur itu yakin dengan rahmat Allah. Pikirannya orang kambang nyumpet, tidak enteng kemudian mengatakan
rasa-rasane lah kok kondangan nek mandeke mending mati apa ya. Ya aja. Nganti ra kondangan ngantek mati ya medeni lah kaya ngono lah, enggak boleh. Tetap kita bahasakan kabeh disyukuri. Gitu ya. Tetap harus disyukuri. Maka Bapak Ibu, sampai tanda yang berikutnya orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah mereka orang yang bisa nanjak nih. Apa yang telah diberikan oleh Allah itu ditunaikan untuk hal-hal yang baik. Ngesuk bakal ditakoni, rezekimu sapa ngendi pirang cacai, tok nggo ngopo bae. Ibu, hari ini kita sama-sama pengajian. Ditanya, duitmu beli apa? Beli seragam. Nah, seragamnya dibagi apa bayar? Sip Bu, hidup perjuangan, jer basuki mawa beyo. Ketika ditanyakan gampang, lan jenengan duitnya nggo ngopo riyen Bu? Lah gitu mbah seragam nggo pranten pengajian. Alhamdulillah, berarti pas. Maka yang patut kita tanamkan dalam hati kita, sing penting ojo lali bersyukur. Maka siapa orang yang bersyukur, dia pasti bahagia. Urusannya bukan urusan jumlah, tapi urusannya adalah bagaimana kita bersyukur. Loro, tanda orang bahagia itu ketika dia mempunyai apa yang disebutkan sebagai al-azwajus salihah. Apa maknanya? Niku mboten jodoh-jodoh sing solihah, kan dadi fitnah untuk kita Pak ya. Kenapa kok solihah lah? Karena itu nanti judulnya karena jamak jadi solihah di belakangnya. Ngeten. Cara dihitung-hitung wong urip kuwi apa sing paling ora iso kelangan? Jodoh. Satu saat Abdullah bin Mas'ud ditanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, menurutmu amal apa yang kemudian akan kamu segerakan ketika umur tinggal seujung kuku?" Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Wahai saudaraku, andai umurku tinggal beberapa hari, maka yang aku tunaikan itu adalah menikah." Kok? Ya, menikah. Karena aku takut menghadap Allah dalam keadaan jomblo. Karena tak sama wis bojo kabeh, dadak ora apa-apa cita kaya ngene iki. Kecuali pojok-pojok itu yang masih jomblo sepertinya. Selanjutnya, urusan jodoh itu adalah urusan yang memang sudah paten ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu, ada enggak yang ibunya di sini, bapaknya ada di sini? Ada? Sing di? Oh, ada ya? Baik. Sekarang begini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan sewu Pak Kiai, kan onten khalaqa onten ja'ala nggih. Nek babakan khalaqa wis lah manut sekan jatah Gusti Allah. Kenapa? Ketika manusia itu dijejer oleh Allah, ditetapkan kehidupannya, telah ditetapkan umurnya itu nanti sampai berapa, rezekine sepiro, jodone sopo. Makanya Bapak Ibu kalau kondangan manten wis ora usah reyang, astagfirullah. Kan mantan wedon memangnya merem le bojo. Lah bocah wadon ayune kaya kae gane bojone astagfirullah. Saru, kenapa? Khalaqa, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong lanang nganjang dolan, manja ora deleng-deleng, nyampar nyandung lah bojo kok rupane rapokro. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane soal jodoh wis kari manut. Ada yang istrinya tinggi langsing semampai, sing lanang yo dhuwur gagah, pas banget. Enten sing ibune dhuwur, bapake endet, ada di sini. Enten sing bapake jangkung, ibunya minimalis, ada kan ya? Enten sing bapake cilik, kaya ngolah, cilik gitu, ibunya gede, itu juga ada. Atau sebaliknya, niku judule khalaqa wis tinulis ing lauhil mahfud.
Makanya Bapak Ibu, enten ceritane wong niku jejodohan, niku mboten nyono-nyono. Sekian tahun tidak pulang, ditegur oleh orang tuanya. Walah poniran, ada. Lah kowe iki wis gedhe lho, kok ora ndang omah-omah tole. Lah urung enek calone lho, Mbok, ngono. Wis kok tak golekne, apa nek segelem karo aku, Mbok, misalnya begitu. Ternyata ada yang lewat, Mak, Mbok, lah kae sapa? Lah kae anak Ayu Karti ngono lho. Ih. Lah kok wis gedhe, ya wis. Kowe gelem, nek kono gelem aku mesti gelem. Dadi rupanya mobat mabit orang ngendi sangkan ceritane le urip ora oleh jodoh, roh tanggane liwat dadi jodoh. Pek nggo eneng pat lagu ngoyo kuwi. Oh alah. Sing pundi? Loro. Ada yang kemudian sudah sampai mana-mana. Sudah kerja di mana-mana. Tahun ke-10 belum menikah, pada reuni ke-10 paling orang banyak menanyakan anaknya berapa. Mas Poniran, iya, lah kok dewean? Ya yang namanya mana? Aja ngledek aku urung duwe. Nang kono juga eneng sebelah tik ketemu. Oh walah. Lek golek donya mobat mabit nungsang jeng balik nyemplung laut munggah gunung ketepluk bojone koncone sekolah. Kuwi jenengane Pecok. Wong ora sini sin. Kenapa? Sudah ditulis ing Lauhil Mahfuz. Ada di sini? Adalah meneh-meneh seduluran. Kuatir ki engko dadi balunge kesingsal padha ora nyambung meneh. Kowe didokne karo ki gelem, Nduk? Gelem. Kowe gelem, Mas? Gelem jodhokne. Lemobat mabit ronen jodoh ora ketemu, ternyata ketemu sing mandang dulure dhewe niku Pek Lur. Waktu agung ngene. Ya eneng lah, mundung-mundung yo nang renen sare ya pirang-pirang kok semoyo kuwi. Nek babakan kholaqo wis labu, ora usah mikir-mikir. Lah wong lanang kok tambah dilo tambah nyengiti. Tambah tua tambah delidis, pergantian pemain apa ya? Jangan lah Bu, jangan ya. Aja. Gusti Allah telah menetapkan kepada suami itu jodohnya istri. Wong lanang jodohnya wedon karena untuk saling melengkapi. Allah berikan kepada laki-laki itu potensi mikiri kuate ping songo. Pertimbangannya 9, keinginannya 1. Lana ibu-ibu pinginane songo akale. Tenang Pak, tak bilani Pak. Ibu-ibu mau naik ke sini dalam kancane, ya Allah, caku aku mau tuku sepatu sing kaya kae. Pengen. Begitu ngelirik masjid, ya Allah kembangnya nih Mbah Hartanto api teman, pengen. Temannya itu pakai manset. Wis sing kene bek jenengane manset misalnya. Mansetnya api pengen. Semuanya pengen. Wis jenengane ibu. Mulane nek kondangan bareng-bareng penuh resiko, Pak. Mas ketemu kancaku mau klambine warnane pink, yang esok tuku. Mas kancaku malah kerudungnya warnane ireng, yang esok tuku. Mang wanita begitu apa-apa. Lah nek wong lanang lah mbok dipameri kaya apa orang gumun. Nggih wong lanang. Iya. Makanya kalau ibu-ibu itu punya baju satu kurang, ngaji kene seragam iki, masjid kene seragam iki. Lah kok pakai seragam muslimat ini? Sini kan enggak, sini warna yang pink loh, ganti. Maka ibu-ibu hati-hati. Ada orang mutung tidak berangkat ngaji gara-gara dibatani. Yuri kok seragamnya orang matching. Mutung orang berangkat ngaji. Beda dengan bapak-bapak. Ibu baju satu kondangan ngene yo paria. Yo paini, yo paina, yo painten, yo parina. Tekan sing nomor 5 diomong kancane. Aku wis ngerti numpak motor ketara mau sampeyan. Lah kok paham lho, klambine lho ijo. Yakin Pak ibune tangga mboten saged tilem kepikiran. Aku sesuk wegah beceknya apa dilokne kancane klambine kaya fotokopi. Lah nek bapak-bapak, ya Allah Pak Suratman, mangkat pengajian kokone ijo semu biru, kondangan koko apa batiknya ya ini.
Mangkat takziah pakai koko warnanya putih, Jumatan kokonya putih, apalagi tahlilan kokonya putih, silaturahmi tempat pak kiainya kokonya putih. Wong lanang kan gampang, duwe kaos oblong siji, batik siji, koko siji, clear. Sampai dikatakan ora lho Le, klambimu bedene warnane ki jambon baik, hayang malah khas to, clear. Memang wong lanang ke ora akeh kepinginan. Maka kalau kondangan wanita mandang semuanya pingin, nek wong lanang ora bakal pingin. Sing dipingini mung siji apa? Wong ayu. Betul? Wah. Ya maka tolong ibu-ibu dikondisikan ya. Loro. Yang namanya wanita Allah berikan tadi ibu Bu Mutana menyampaikan wanita itu nanti sebagai mudarisul ula. Sing pertama ngajari anak itu ibu. Pramila Gusti Allah maringi ibu itu bisa mengucapkan kata begitu banyak dalam sehari. Nganti ewonan ping bisa dikatakan oleh ibu. Nek bapak-bapak betul. Dari sini ojo guyu desa diko romo wis guyu riko lho. Pertama biasanya seorang laki-laki bapak-bapak itu kalau punya masalah dia diem. Diemnya apa? Mikir. Peci ini dikenek nih. Maju meneh ngene, Pak. Lek enek apa-apa ngomong karo aku. Aku kan bojomu. Orang ngomong hooh. Sesuk yo cek meneng wae, lama-lama ilmu sih, Pak. Kau anggap apa diriku? Rupanya pria itu ketika ada masalah, suami ketika ada masalah, dia diam untuk mencari solusi. Dan dia akan cerita sama orang, karena cerita bagian dari kelemahan. Jadi ini bapak-bapak, ya Pak ya. Tapi kalau ibu-ibu ada masalah tidak cerita, gondok nang ngarep mburi, iso geger HP-ne, statusnya geger, kunjungan ditulis semua. Yes kono kuwi lah acarane. Makanya seorang ibu yang gadisnya kalem kaya bocah pingitan, dua anak telu cilik-cilik gue, rupanya kaya macan dua anak cilik. Meneng ora pecek kowe, itu ibu akan jadi begitu. Ketika suami istri ketemu pertama kali, semuanya akan menyatukan diri ngobrol kaya ngene, ngobrol kaya ngene. Ya Allah, namanya ibu-ibu itu nanti akan banyak mengulang cerita. Kan sekadung dibujo ya Pak ya, qabil tu nikah, sampun kula tampi nikahnya si fulana binti fulan. Kalau seorang suami sudah malas mendengar curhatan istri, maka istri nanti akan curhat kemana-mana. Betul Bu? Oh iya, mau lanang wong lanang kok dilendhe wong ceritane Pak, mau lho Pak, putune dhewe iki numpak sepeda gleyot tiba Pak nang dalan, ditulungi apa ora? Ya ditulungi. Isuk cerita, sore cerita, sesuk cerita kaya ngono neh. Siap Bapak mendengarkan. One ora Pak, madul-madul ku sembarang-barange Pak. Karena wanita punya beban banyak kata-kata. Kalau tidak tersalurkan untuk yang baik-baik, Masya Allah, iso mengendi-ngendi. Sewijining dinten non sewu nggih, para alim. Ada orang datang ke rumah Sayyidina Umar. Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam. Woi Niko, what api? Gitu ya. Wo kowe Kang rene. Menjong dijak. Duduk sini. Tapi nggak ditanya sama Umar. Sayyidina diam aja. Sayyidina sedang bersandar begini. Tamunya yang batin. Lah kok orang ditakon-takoni ya. Rupanya hari itu Sayyidina Umar itu sedang mendengarkan sang ibu di belakang, para umiknya di belakang itu sedang menyampaikan aspirasi. Kaya rakyat wadul karo dewan. Dalan yang jeblok Pak Dewan. Iku Pak Dewan ya. Petanjaan lah terus dicor kaya alhamdulillah ya. Wis mbok sapa sekecor, aku ora ngerti. Maka orang yang baru datang ke rumah Sayyidina Umar tadi kemudian merasa begini, oh, lah wong istrinya Sayyidina Umar itu sedang curhat sebegitu ramenya. Sayyidina Umar hanya duduk mendengarkan. Lah kok aku kok geger? Ngopo pasale arep wadul karo Sayyidina Umar, ngopo perkarane bojone nang omah kenye. Selesai urusan 3. Allah takdirkan yang namanya wanita itu
bisa melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Tapi kalau laki-laki hanya bisa fokus pada satu pekerjaan. Kulo tembe wingin dalu tangane adik kulo namanya Bayan Zen, Kadus Zen. Niku adik anak lele. Itu ngelinteng, Pak. Ngerti ngelinteng, Pak nggih? Mahua ngelinteng. Ngelinteng huwa tutut papir loro dicecer, terus bakonya ditoto red, terus apa keduanya? Cengkeh wur-wur, 3 pokolan menyang dipur-pur gitu ya. Tambah pengaruh dikit linting. Pas aja linting, anaknya datang, ayah, mak, bubar tuh Pak, bubar tuh Pak. Apa lo? Anakmu cekel, orang menganakku, anakmu cekel, bahaya iki gitu. Wong lanang arep nglinting, urusannya hanya satu, kedatangan anak geger. Kenapa? Laki-laki dalam satu waktu hanya bisa melakukan satu pekerjaan. Nun sewu, ada yang bapaknya bisa masak? Aku yo lanang Bu, dititeni, wong lanang. Masak nang buri, anaknya kena nang ngarep cilik-cilik, mamake karo ngempengi. Nun sewu nggih, ngempengi iki menyusui, kok ngempengi. Bapak-bapak iku nek masake mateng asane bubar. Nek asane beres, masake gosong. Betul, Pak? Iya, maka bersyukurlah Allah mentakdirkan wong lanang bojone wong wadon. Kenapa? Ya Allah Bu Guru, namanya ibu-ibu itu bisa melakukan sekian pekerjaan dalam satu waktu. Karo gendong sing cilik, neneni sing cilik, dulang yang nomor 2, yang sampeane karo didulang, karo goreng tempe, nyetekne mesin cuci, karo nyapu, HP nempel nang kene, iso karo WA-an, ngobrol karo wong liwat, nyeneni dulure sing galak. Itu bisa dilakukan dalam satu waktu. Betul Bu? Betul lah. Mulane nek sing jenengane ibu-ibu itu ternyata memang bisa melakukan sekian banyak kegiatan dalam satu waktu, dan bapak tidak bisa. Ini bukan kemudian mulanya aja sembarangan karo wedon. Maksudku ora kaya kowe Bu, maksudnya adalah inilah kemudian suami jodohnya istri, wong lanang jodohnya wadon. Sepakat? Nomor 4. Wong lanang ki nek peta luas dia langsung menguasai. Lah aku ditakoni karo Pak Ma'ruf, Pak pun kertas gini nggih, awang kula sih zaman cilik bendik biasa ngene Mbah mriki. Saka depan mak jreng kula ngerti. Sak tengokan jreng ngerti Mbah Hartanto rumahnya begini, mejanya begini, langsung tahu. Maka hati-hati wahai para pria, mata Anda berbahaya. Tapi nek wong wedok dari Sabang sampai Merauke podo. Kalau sudah urusan peta yang luas dia tidak tahu. Ya kan? Mak, iki sing munjung sebelah ngendi? Kon aku kok sing mangkat to. Pokoke gerdu kan ngiri. Wah, ya Allah. Lah gedung ini dalan raya loh, Pak. Tokonya sebelah mana? Pokoknya lampu merah tekanan sedikit. Turut ping 7 ora ketemu. Maka ingat, kalau suami sedang nyetir, ibu di belakang wis sikoh saja. Percaya saja. Ambruk ya bareng, tabrakan ya bareng, selamat ya bareng. Kenapa? Wong lanang sasar ping 7, dia tambah berbahagia. Wala kesasar meneh, urung ping 8 jajal dalan meneh. Mbok kaya kowe bapake? Iya. Ibu-ibu kalau di jalan ribut terus, sebaliknya kalau petanya peta yang sempit, itu penguasanya ibu-ibu. Lalu nang omah itu sampai di kulkas tinggal hanya lombok loro, ngerti ibu-ibu. Wong lanang ya ora ngerti lah, arep makan kerjojor. HP, kacamata, sapu tangan, kaos kaki, celana dalam, kaos kutang, rokok, korek, jejer semua. Arep mangkat telepon kancane, Pak Suratman, ayo kemon, kita berangkat jam berapa? Dirungkas 5 menit OTW. OTW kan on the way, apa ojo takon wae, ya orang ngerti. Begitu yang diambil HP-nya nelpon langsung bawa, mak, lan di mau kacamata nih, tinggung barang ditakok nih, bapak begitu. Dia nyari ini enggak ketemu, sudah dijejer semua. Kuwi jenengane bapak-bapak kaya ngono Bu. Harus sadar, memang wong lanang kaya kuwi. Aku
Ya ngono kuwi. Lah bapak kok suruh nyari, mak, singletku nang ngendi kaos dalem, kae nang lemari sebelah kono jekuk dhewe. Lah mbok ngantek madul sampai nang lemari tipu, ora ketemu sing digoleki. Rupanya ibu itu penguasa di dalam rumah. Dia paham dari titik ke titik, nanti tom siji dia tahu. Tapi kalau sudah urusannya luas kesana-sana, itu bapaknya yang paling tahu. Kita koni poniran lah sing toksir gade bilang ngendi kone kalau mak gon pengkolan wes ngerti temenan roh moto lanang kok dilawan yo sekemudian mak dreng bocah kae kelambine kaya ngene mlakune kaya ngene irunge apal makanya hati-hati dengan pandangan laki-laki betul hati-hati. 5 Gusti Allah telah menjadikan yang namanya wanita itu suka berbelanja. Nek waktu aku nggak kurang ngerti. Iya, nek bapak-bapak itu sosok yang paling setia dalam berbelanja. Pak Suratman, patos nopo kopiah kalih koko. Oh monggo, orang bakal geser warung sampai kiamat ya Pak ya. Yakin aku. Kalirjo iki, Bandung Baru iki, Ngadilu iki nggak akan geser. Lah nek rombongannya Bu Warsih dan Bu Guru dan temannya Bu Guru ya ora lah. Ini berapa produknya? Itu nih beras Bu, lagi branded 350. Larang nih. Ya Bu, rego nggawa rupa mahalon geser kono cincin meneh. 300 swidak, 370, 400 geser balik rene meneh. Saya hanya ngasih saran saja. Nek sewaktu-waktu mengantar ibunya belanja, itu janjian mawon, Pak. Monggo sejam bapak tak telepon si kita sarapan. Arep delok sapi nang pasar oleh, arep delok pasar wedhus oleh, arep delok ayam oleh, doro oleh, sementing aja delok diri. Nanti ketika sudah selesai, Pak, wis rampung, sudah. Kenapa? Nek mboten ngoten niku banyak fitnah dalam keluarga. Sehingga wong lanang padang rupamu ki lho, blonjo ki nang bakau apa nang kali Anda sewimen. Ya Allah, Pak. Nek wong lanang kon ngenyang kisin, Pak. Tapi nek wong wedok, wow. Lo cambahne iso diitung lho, 1 2 ya kok ya. Mulane jenenge swargane wong wedok salah sewijine bentuknya adalah pasar. Doa kita semua mudah-mudahan rumah tangga kita semuanya rumah tangga yang bahagia sejahtera diliputi oleh suasana sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Lah ngopo nek bojo kok bagian dari ciri bahagia garwa sigaraning jiwa hatinya satu. Amit yo amit ki wong lanang. Lah mbok kumise nyelenteng kaya butin dibakar tuh. Pedhe dhuwur pinter alim. Sing wedok nuding ngaji rasanane ora rasane nyenggong karo aku. Iya ya Mak, yakin aku amma ba'dun tek sing diomongne. Arep wong lanang hebat ora iso. Kenapa? Hatinya itu menyatu ketika digetarkan akan ada yang terkoyak. Pak, ibu nenten sing kenyih mboten, Pak? Mboten nggih. Kalau ibu ditanya, ya itulah. Maka bagaimana Nabi ketika kemudian dekat dengan istrinya selalu dengan bahasa yang lembut, kadang-kadang tegas, kadang-kadang juga jaga jarak. Kenapa? Urusan rubesnya rumah tangga itu, ojo kok keluargane dhewe, keluargane Kanjeng Nabi mawon itu pernah goncang. Bapak Ibu ya Allah muliakan, iki zaman akhir Bapak Ibu. Yang namanya di persidangan salah satu bukti pertimbangannya adalah setan keplek kaya ngene iki Bu. Amin. Kalau ada yang tanya, lah masalahnya apa? Ini, ki setan keplek. Gampangnya kayak gini. Kalau Mas Poniran ditanya sama istrinya, ya ayah pinjam teleponnya dong, saya mau nelpon. Ya ngono nek iso. Wuih. Lho kok jare Pak Poniran ki sandine rene. Ora dadi. Direwangi nganti HP-ne hang. Oh. Kalau sudah model-model begini HP diputar-putar, mesti ada sesuatu yang dirahasiakan. Kenalannya namanya Partini. Temannya teman sekolah waktu SPG. Begitu telepon konangan bojone, jreng.
Karo sapa ya Mas? Delok lo jenengane Partono. Ya Allah, si arep rumah tangga rubes tambah akeh caranya. Kenapa? Setan keplek ikut merusak rumah tangga. Maka sekali lagi ciri orang bahagia setelah hatinya bersyukur itu adalah dia itu rumah tangganya baik-baik saja. 3. Orang bahagia manakala mempunyai yang namanya al-auladul abror. Apa itu? Anaknya baik-baik. Bocah kabeh api-api. Bagaimana dalam hal ini? Para bapak sekalian, anak akan tumbuh pada dunianya, anak besar pada zamannya. Kita tidak bisa memasakkan kepada anak kita kudu koyong ini. Kenapa? Zamannya zaman yang sudah berubah. Nek hari ini Pak Surat, kita mengatakan zaman sakmono le, bapak wis kerja macul, sikar macul nendi kata anaknya. Kabeh itu kebon sawit. Anak sekarang banyak punya duit, pada mainan game kemudian dijual. Mainan apa dijual? Zamannya zaman anak. Wis gampang lah Bapak Ibu. Anak dhewe asal sik tata salate, gelem deres, insyaallah isih soleh Bapak Ibu. Ngoten nggih? Ya kalau kemudian bandingkan kae lho Le, umur 20 tepuk dule ya Mas. Kae 10 tahun apa 15 juz Al-Qur'an. Wis padha bali. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah banding-bandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Jangan pernah membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Padha-padha karo aja bandingne bojone dhewe karo bojone. Halo Pak, delok Pak Ngatijo kae lho. Ya ini ora berblusuan kaya kowe kalau danger ngarepan resi-resi. Apa nih? Ya ngono kowe dadi bojone Pak Ngatijo. Ambyar ora kaya kuwi. Lah kalau anak dikatakan delok lho Le, anake kale yo alah Le. Lho 12 tahun kita wis bodho diwaca. Kowe apa ikra ora rampung-rampung. Lho, saleh sapa aku dilahirke? Clear kita jadi orang tua. Ayolah. Yang paling pokok kenalkan anak itu dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan dia dengan nabinya. Jadikan anak itu anak yang tahu tata krama. Kaya misale sakniki sing rame napa? Halah hilang. La 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 la. Udah Bu? Apa? Alamati anak. Iki ora eneng sing tutuan nenek jane karo genggendian jane Pak ya. Ora eneng. Itu bisa kita resapi. Oh anak soleh tandane iki. Kenapa begitu? Semua anak itu istimewa. Tidak ada yang tidak istimewa. Ngoten Bu Guru ya. Jadi semua anak istimewa. Tidak bisa dikatakan dasar bocah. Oh enggak bisa. Semuanya istimewa. Pun demikian dengan anak kita. Maka doa kita yang ketiga, muga-muga kabeh anake anak yang saleh dan salihah. Angop siji. Tanda yang keempat adalah al-mal halal. Orang itu bahagia manakala mempunyai harta yang halal. Harta yang halal itu yang seperti apa? Harta yang halal adalah harta yang dicari dengan cara yang halal. Harta yang kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk jalan-jalan yang halal. Dan itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang kemudian mempunyai harta yang asalnya halal akan damai. Dirasakne yo kepenak, goleke yo jenjem, ora khawatir untuk diberikan makan kepada keluarganya. Juga keluarganya akan berkeluarga yang sehat. Nun sewu, ada sebuah peristiwa. Mbah Zainal, nek sepuh-sepuhe pesantren Tegalerjo riyen nek nginggile Mbah Abdurrahman Kudori niku Mbah sinten nggih? Mbah Kudori nggih? Oke. Ketika Mbah Kudori itu, si Mbah Romaya Kudori memondokkan anaknya yang bernama Abdurrahman ke Lirboyo di Kediri. Niku langsung dicepeng dengan kali Mbah Dul Karim. Mas, aku pesen sesuk anakmu le ngaji iku lek ngirimi kudu kanggo cara siji asal siji. Terus pundi Mbah Yai?
aku pesan anakmu sesuk yang ngaji dikirimi duit saka panene klopo. Itu ceritanya ya. Saking hati-hatinya membiayai anak ketika belajar, ketika ngaji, kondur kemudian ke Tegalrejo Magelang, masyhur moncer menjadi ulama Indonesia, Simbah Kiai Abdurrahman Hudori. Berarti non sewu, lah nek terus bocah mentakil angel ditoto, nanti bisa jadi akan ada urusannya dengan harta yang kita berikan kepada anak-anak kita. Bismillah Pak, hati bersyukur, bojo sing apik, anak sing soleh, rezeki sing halal. Ojo duit lah Bu, rezeki sing halal. Bapak Ibu, kadang-kadang orang mengatakan begini, wong sing penting kan akeh duite, yo akeh duite. Tapi duit itu ternyata tidak segala-galanya. Walaupun banyak hal itu harus diatasi dengan duit. Lah pripun ceritane? Ya duit ora digo mati, orang duit itu rasanya setengah mati, betul. Orang menyebutkan begini, pertama, duit itu bisa untuk membeli tempat tidur, tapi duit tidak bisa untuk beli nyenyaknya tidur. Duit bisa untuk membeli betapa banyak makanan yang enak, tapi enaknya makan itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Apakah duit segala-galanya? Dadine ya ora, awake sehat. Mangan apa-apa enak, pengen apa-apa wis eneng, duit ngopo? Perlu? Kok kondangan, ngarepe kondangan terus iki. Memang ruwet dunia kondangan ini ya, agak ruwet memang. Ya boleh eneng mangkat, ora enek titip. Yang kelima adalah al-bi'ah salihah. Apa itu? Lingkungan yang baik. Jajal, nek lingkungan kita nyenyak, lingkungan kita nyaman, lingkungan kita damai, orang itu tentrem. Satu-satunya negeri muslim bisa dikatakan sing ora tahu konflik karo ngendi-ngendi, aman nyaman nggo ibadah, yo Indonesia ini nyaman. Tidak pernah ada gesekan-gesekan. Kenapa? Memang karakter orang Indonesia, orang yang berkeragaman budaya, berkeragaman pemikiran, bisa nerima siapa saja. Orang yang sudah tercetak dari awal, biasalah kum dinukum waliyati. Jadi menciptakan lingkungan yang baik itu berasal dari pribadi yang baik, kemudian ada rumah yang baik, baru menjadi lingkungan yang baik. Kan kita kadang repotan Bapak Ibu, daerahnya banyak anak yang melakukan hal yang negatif, daerahnya begini, begitu, sampai kemudian kita mengatakan, ya Allah, lah kok daerah koyong ini, engko anakku arep dadi apa? Misalnya begitu. Maka yang namanya lingkungan yang baik, monggo sareng-sareng kita ciptakan, sehingga lingkungan kita adalah lingkungan yang baik untuk kita tinggali, juga ikut nanti untuk menjadi anak-anak kita. Terus toto-toto jam piro iki? Setengah rolas Pak, layak Pak. Sinyal berarti Mas Ma'ruf ya, sinyal. 6. Al-umru barokah. Sing jenengane wong bahagia niku nek umure berkah. Amit sewu, bapak-bapak ngasta dompet mboten Pak? Bawa dompet. Ibu bawa tas. Maaf. Janjane ngono dompet ki sing paling pokok isine apa gedhe dompete? Lah nek dompet nganti nyangklak tekan entong-entong kene tapi ora nek isine ya repot ya. Maka yang terbaik orang itu ketika umurnya panjang, amalnya banyak. Saora-orane meskipun umurnya tidak panjang tapi amalnya banyak. Jangan sampai kemudian umurnya panjang tapi miskin dengan amal soleh, apalagi umurnya pendek babar blas orang duwe sangu. Amin. Tiang Jawi itu gadah unen-unen ngaten iki angka 1, 2, 3 terus gitu ya. Ternyata uniknya hitungan Jawa itu kan ketika bersepuluh boten siji puluh boten atau 10 siji tapi las. Las ini menandakan satu umur di mana orang itu sedang mencari jati diri. Bocah ditakoni, adik, besok SMP mau sekolah di mana?
Aku jane pengen merono lho Bu, tapi kancaku podo merono. Sudah mulai tergantung pada temannya. Amin. Ketika anak umur 17 tahun kok mencicil pacar mboten? Alon teman nyauri, cocok ora Bu? Anak umur 17 tahun mlebu STM, otomotif. Begitu balik sekolah, teleponsnya tiap hari ganti mulai dari rung, ada semua. Yes ben lah, namanya masih 17 tahun. Pantas apa ora? Pantas. Kadang dirim ngarep burung ngantin jaket makset. Hanya pengen kelihatan, Paijan. Paling hanya begitu. Yang putri, yang masih anak-anak yang mana ini? Yang putri, kalau sudah umur 17-an, las-lasan, kan sudah mulai sering menyendiri, pakai minyak wangi, ngelapi kini. Ya memang begitulah las-lasan. Tapi kalau sudah barung puluh dadi likur, lingguh kursi, bimakna, wong niku nek pun likuran tahun sudah mulai merancang masa depan. Lah kadek Mas Poniran kancaku wis bojo umur 24 tahun. Aku urung kepikiran yang begitu, likur. Maka kalau kemudian anak sudah umur likuran tahun itu belum mikir masa depan, kurhardolin, baik. Naonnya hardolin, dahar, modal, uli dahar, wes setiap hari saya beras nanti tank beras saya misalnya gitu ya. Harus diajak ngobrol, umurmu wes likuran. Selawi seneng-senengin lanang kelawan wedon cocok ya lah cocologi sak pas-pase wong omah-omah selawe kaya Kanjeng Nabi. Kenapa? Nek kurang saka selawe emosi belum stabil, kaduan saka selawe kancane wis ora enek. Piye lho Mas Makruf? Ledu andan wis betolan nganti makjreng kaya ngene iki. Celonane linter kok nganti mak sret beler dicekeli. Nang dalan mulai melaku. Enek bocah takon, Pak D tidak pundi, mati pasarane. Kenapa? Kesuwen. Nganti sekian tahun dolan karo kancane dengak-dengu. Kok kancane dhewe wis ora enek ya? Ya entek sebetulnya dia anak kabeh. Sing enek mungkin mandan-mandan longko gek second sisan. Mohon maaf bahasanya susah untuk nyari yang lain. Maka selama ini patokan ukuran ya sedeng-sedengnya ya Pak Ibu ya. Ojo terlalu kurang juga jangan terlalu jauh. Tapi jodoh benar rasanya Gusti Allah ya benar. Sampai kemudian umur 30, 40 angkanya tidak berubah. Tapi ketika 50 nek Jawa ngarani 50 seneng ketu. Orang itu ketika umur 50 biasanya secara dohir masih kuat, secara jasmani kuat, secara rohani dia mapan, finansial mapan, awake rusak, ukhrawinya sudah mulai mapan. Amin sewu. Lah nek umur 50 itu pecicilan gelelang-geleleng Mas Makruf. Diomongi, Pak Kemut, niku mantunin jenengan. Isin kalian mantune isin. Isin lah ya. Enggane si bodoh mendem nang pojok kono, mantune takon, dadi bapak kula tes sing purun minum to. Nggih kadang-kadang lah nggih gaul-gaul mawon isin 50 tahun kok urung kenal ketu. Ya hati-hati. Kenapa? 50 kancane salah wis bodoh bali. Orang balik meneh. Tapi godane pas 50 ku ya bahaya. Kenapa? Ngoco. Rupaku yosik ganteng, gek duwite akeh. Rasa-rasane nek guru siji kok ya mandan piye ngono. Nah, mulai cengar-cengir. Apa bahasane, Bu? Klila-klili. Dolane nang konter ya, Bud ya. Nang konter kono, konter kene nongkrong. Enek bocah wedok lewat. Neng, cari apa? Ini, Wak. Cari kawata. Ya Allah, jangan Wak dong. Gitu. Berapa giga biasanya, Neng? Alah Pak, 2 giga juga cukup seminggunya. Sini. Seminggu jatah 5 giga. Sebulan 50 giga cukup? Cukup atuh. Tapi nomor WA-nya kasih dong. Lah. Pak Poniran, hati-hati ya.
Wong lanang 50 tahun biasanya bondo mulai melumpuk, awak ki sehat. Itu kalau nggak hati-hati so kebelandang Pak, hati-hati. Demikian juga ibu-ibu mikir, orang loh. Jadi bapaknya kena diwet-wet apa ora sih jane. Tambah tua guru tak watuk kuala eran dikit mendelik. Aku kan urip dhewe iso. Nah mulai juga. Jadi jangan sembarangan di usia 50 tahun. Bar 50 sewidak sejatine wis cedak. Iki lek guyu memang siap sampean balik. Cedak apane jejel? Cedak pacule. Sing hati-hati kono wis. Nek yuswane antarane swidak tahun riuni karo kancane sing ditakokne, Bu, kancane dhewe kari sapa wae? Kancane dhewe sing wis ora neng piro? Akan gitu ketemunya ya. Nanti sampai ketika sudah punya buyut, wis wae mlebu nang lubang kang ciut, ketemu karo kancane padha tangisan. Kuwi piye rasane awake lho pegel kabeh. Nanti aku pesen karo Gusti Allah, ya Allah, lek cara aku seratek penting nang donya dikupet ya ora apa-apa. Akan sampai begitu ketemunya. Itulah umur, maka jadikan umur yang berkah. Bu sepiro jatai dewi, bu kudu banyak karyanya, harus banyak yang kita lakukan. Apa itu? Amal soleh. Siap betul? Mantan deg-degan, siap dipanggil maksudnya ibu. Mudah-mudahan umurnya berkah. Yang terakhir adalah orang bahagia itu manakala punya sebutannya faqih fiddin. Agamanya dalam. Sebab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang akan mempertanggungjawabkan semuanya. Dan orang yang senang salah satunya manakala dia mendapatkan ilmu yang baik, menghadap Allah membawa hal yang baik, kemudian melakukan hal-hal yang baik, itu hanya dapat oleh orang-orang yang memang mempunyai ilmu. Kena sing batin betah-betahi kang, rong menit meneh. Maksud saya begini, nek cara iso ditawar ibu, kada HP bu, kagungan HP, punya kuota, ngaji mana-mana juga bisa. Sampai ngaji karo sama Gus Baha, kenapa? Seret dalam Gus Baha, boleh. Lihat ini boleh. Tapi saya melebat yang hadis arba'in akhir-akhir niku Pak Kiai nggih, yang diceritakan majelis yang akan dinaungi oleh para malaikat. Kemudian dikobrak-kobrak nih karo Gusti Allah, hei wong-wong, hei malaikat, itu umatku sedang kumpul di majelis-majelis ilmu, itu orang yang berangkat ngaji nuntut ilmu. Mulane ngaji ngeten niki boten saged diganti ngaji nganggo ngaten nggih. Karena kumpulnya saja sudah ada hal yang luar biasa, nikmat silaturahmi, nikmat bertemu dengan saudara-saudara kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kita belum tentu punya semuanya dari yang 7 ini. Tapi yakinlah Allah akan memberi kebahagiaan kepada kita dengan jalan apa saja. Maka dalam hidup jangan lupa bahagia. Ojo pisan-pisan mundat-mundat Gusti Allah. Ya Allah, ngopo kok rupaku kaya ngene? Ya Allah, ngopo kok dhuwure kurusang mene? Lah ora dadi cerita, dhuwure 2,5 meter. Ngrepoti wong sembarang-barang nanti. Mlebu masjid nyundul, mlebu omah nyundul, gawe amben nyundul, ngukur kuburan yo dawa, repot nanti 2,5 meter. Ngopo aku kok cendek teman, ngopo kok cilik teman? Sampeyan ke ora cilik tapi minimalis. Sampeyan ke ora lemu tapi berbobot. Kan selesai ya. Wis lah ngono wae. Yang penting jangan lupa bahagia. Mugi-mugi kita sami termasuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Makaten sekelepatan nyuwun pangapunten. Bila taufik wal hidayah wallahu muwaffiq ila bil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara yang ketujuh yaitu doa yang akan diimami oleh Bapak Zainal Ansori. Waktu dan tempat kami persilahkan.